Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Walaupun kamu kere, tapi saya terima kamu jadi mantu. Zain memegangi pipinya yang baru saja dikecup oleh Sea. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia merasa ada kupu-kupu yang menari di perutnya. Zain menatap ke arah Sea yang tertawa melihat putranya yang berhasil ia jahili. Tawa wanita itu membuat jantung Zain semakin berdegup kencang. Dedi balu kai, huaa. Momi yang mendapatkannya, kamu cari sendiri. Nanti Momi. Sea menghentikan ledekannya saat merasakan kecupan hangat di pipinya. Matanya beralih menatap ke arah Zain yang tersenyum tipis padanya. Satu sama, bisik Zain tepat di telinga Sea yang mana membuat wanita cantik itu terdiam kaku. Dedi, kenapa ikutan juga? Hei, huaa, Kai merosot dari kursinya seraya menghentakkan tubuhnya. Membuat sepasang suami istri itu melepas tatapan mereka. Kai. Makanan secuil gitu aja habis hampir 1 juta, Mbak. Kalau kataku mending makan di warteg. Enak, banyak, murah lagi. Udah gitu, tadi apa namanya, coconut green ball itu klepon. Cuman beda nama tapi mereka jual dengan harga 20 kali lipat. Mana cuman dapet 3 biji, astaga, Mbak. Bisakah kamu berhenti memanggilku Mbak? Desis Sea dengan kesal. Zain melipat bibirnya, ia fokus menatap ke arah depan kembali. Sementara Sea kembali fokus menyetir. Sungguh aneh bukan? Pria duduk dengan anteng di kursi penumpang, sedangkan wanita yang menyetir. Zain tak menawarkan dirinya, karena ia tak bisa menyetir. Bukan tak bisa, ia belum belajar caranya menyetir. Kapan kamu siap pindah ke rumahku? Tanya Sea tanpa menatap ke arah Zain. Belum tahu aku harus memanggilmu apa? Zain bingung dengan panggilannya pada Sea. Sea, kamu bisa memanggilku Sea. Walaupun umurku di atasmu, kamu masihlah suamiku. Tapi, jangan harap aku memanggilmu dengan panggilan khusus, ujar Sea dengan melirik Zain sekilas. Pria itu mengangguk paham, dia menoleh ke kursi belakang untuk melihat keadaan Kai. Ternyata, anak itu sudah tertidur di kursinya dengan pulas. Setelah drama nangis tadi. Akhirnya anak itu luluh setelah Zain membujuknya. Sea saja yang sebagai ibu kandungnya sulit membujuk anaknya yang satu itu ketika menangis. Siapkan barangmu, besok aku akan menjemputmu untuk tinggal di rumahku, titah Sea setelah menghentikan mobilnya. Baiklah, aku akan mengemasi barangku, sahut Zain. Sudah sampai, turunlah, usir Sea tanpa menatap ke arah pria di sebelahnya itu. Zain menghela nafas pelan, ia pun turun dari mobil Sea. Setelah Zain turun, Sea langsung melajukan mobilnya. Sifat asli Sea sebenarnya yang mana sih? Sikapnya mudah sekali berubah, aku sampai bingung menebaknya, gumam Zain. Malam hari, Daisy mendatangi ruang kerja putrinya. Ia berdecak kesal karena melihat Sea yang terus bekerja pagi dan malam. Sifat putrinya yang pekerja keras menurun dari suaminya. Daisy tak heran lagi, tetapi tetap saja dia kesal melihatnya.
Wanita parubaya itu pun berjalan cepat menghampiri putrinya yang tak melepas pandangannya dari laptop. Sea, kapan sih kamu berhenti kerja? Pagi siang malam, kerja terus. Gak bosan apa? Mau jadi independent woman? Iya. Kalau ada yang ngurus mah mending diurus. Astaga nih anak satu, perempuan juga, omel Daisy seraya berkacak pinggang. Apa sih ma? Sea lagi banyak kerjaan, sahut Sea tak kalah kesal. Astaga nih anak ya, dibilangin juga. Kemarin mama ketemu sama anaknya Tante Leni, kamu tahu apa? Anaknya udah nikah lagi. Kamu kapan? Si Richard Noh udah nanyain terus. Besok mama suruh dia kesini buat lamar kamu deh, ujar Daisy yang mana membuat kegiatan Sea terhenti. Richard, pria yang Daisy jodohkan dengan Sea. Hanya saja, putrinya itu tidak mau. Daisy sudah capek meminta putrinya untuk menemui Richard dan berusaha menolak pertemuan dengan banyak alasan. Entah itu karena pekerjaan, atau karena kedua anaknya. Mama tahu sendiri Kai nggak suka dengan Richard. Bagaimana aku menerima perjodohan itu kalau Kai pun tidak suka? Aku menikah lagi karena anak, bukan cinta. Daripada aku sakit karena cinta. Mending aku fokus pada kebahagiaan kedua putraku, jelas Sea. Daisy menghela nafas kasar. Enggak, pokoknya besok kamu harus bertemu dengan Richard. Kalian tuh cocok. Richard pewaris tunggal dan kamu pun sama. Sama ditinggal pasangan. Jadi apalagi, nikah aja sama di. Momi itu udah ada cuamai balu oma. Tadai balu Kai ketemu Dedi balu. Seru sosok bocah menggemaskan yang berdiri di ambang pintu dengan memeluk ciki miliknya. Tatapan Daisy beralih menatap ke arah Sea dan bertanya tentang apa yang cucunya itu katakan. Sebab, Kai selalu bicara tentang fakta yang ada. Anak itu hampir tidak pernah mengarang. Makanya Daisy langsung percaya akan perkataan bocah menggemaskan itu. Coba kamu jelasin Sea, maksud dari Kai apa? Dedi baru yang mana? Sea memijat pangkal hidungnya, mendadak kepalanya terasa sangat sakit. Putranya terlalu jujur, ia bahkan belum menemukan kata yang cocok. Untuk menjelaskan pada sang mama jika dirinya sudah menikah dengan Zain. Pekerjaannya sedang banyak, ditambah ia harus memikirkan penjelasan tentang pernikahannya. Ya, aku sudah menikah. Apa? Pekik Daisy dengan raut wajahnya yang terlihat syok. Daisy memegangi dadanya, melihat itu Sea langsung menahan tubuh sang momi. Ia segera mengajak wanita paruh baya itu untuk duduk di sofa. Lalu ia meraih segelas air miliknya yang ada di atas meja dan memberikannya. Daisy hanya meminumnya sedikit, dia berusaha untuk mencerna apa yang terjadi. Ini bukan April Mop kan? Tanya Daisy dengan menatap lekat ke arah putrinya. Sea menggeleng. Mama tahu sendiri aku enggak suka bercanda, terangnya. Daisy lemas, ia menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Matanya menatap lemah ke arah cucunya yang dengan santai menontonnya seraya memakan cikinya. Seakan, anak itu tak merasa dirinya salah setelah membuat syok sang oma. Ma, biar aku jelaskan dulu. Pinta Sea seraya mengelus lengan wanita paruh baya itu. Jelaskanlah, sahut Daisy dengan lemah.
ia menatap putrinya yang duduk di sebelahnya. Aku sudah menikah dengan seorang pria, dia bernama Zain Albert. Kai menyukainya dan memintaku untuk menjadikan pria itu sebagai dedinya. Aku capek dengan desakan mama dan juga Kai yang meminta menantu dan dedi baru untuk kalian. Jadi, aku asal saja menikah dengannya. Terang Sea yang mana membuat Daisy bertambah syok. Jadi, kamu menikah kembang kuncup gitu, kep cip kap doang, Sea, astaga nih anak. Sea, dengarkan mama, kalau kamu sampai salah lagi gimana, mama pilihkan yang baik, kamu malah kep cip kap, sentak Daisy. Ma, astaga, mas kamu lihat anakmu ini dari atas kan, lihat kan? Pukul kepalanya agar anakmu ini tersadar akan kegilaannya. Seru wanita parubaya itu seraya menatap ke arah langit kamar. Ma, dia pria yang baik. Mama pasti akan menyukainya. Aku melihat jika dia pria yang tulus. Walaupun dia bukan orang kaya, tapi mendengar itu, Daisy menutup wajahnya. Dia menangis. Hal itu tentunya membuat Sea panik bukan main. Yang kamu lihat dari dia tuh apa Sea? Baik, kamu gak masuk ke dalam hatinya. Bagaimana bisa kamu lihat dia baik dalam waktu sebentar? Isak Daisy. Tapi Mommy Benel kok, Daddy baik, Kai ikut menyahut. Daisy menghentikan tangisnya, ia meraih tangan putrinya dan menatapnya dengan tatapan lekat. Besok, suruh dia ke sini, Mama mau ketemu. Zain memasukkan barangnya ke dalam sebuah tas besar dan beberapa kardus. Bukan hanya barang miliknya, barang milik neneknya juga tak lupa ia masukkan juga. Kontrakan yang ia tempati selama belasan tahun itu akan ia tinggalkan. Kontrakan yang menyimpan banyak kenangan bersama mendiang sang nenek. Mengingatnya lagi, membuat Zain kembali sedih. Selepas membereskan barangnya, Zain mengambil tas yang berisikan uang 100 juta miliknya. Lalu, ia mengambil sedikit dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian, ia membawa keluar semua barangnya dan juga mengunci pintu. Pria itu lalu mendatangi sebuah rumah yang terlihat lebih besar daripada rumah lainnya. Melihat kedatangan Zain, seorang satpam datang mendekatinya. Nak Zain, tumben kesini, mau ketemu ibu apa Neng Lita? Tanya pria parubaya itu dengan tersenyum ramah. Mau ketemu ibu pak, apa ibu ada di rumah? Tanya Zain dengan ramah. Oh, saya pikir mau ketemu Neng Lita. Gak usah malu gitu, saya mengerti perasaan anak muda kok. Ujar satpam itu seraya membukakan pagar untuk Zain. Zain hanya tersenyum simpul, ia tak terlalu menanggapi perkataan satpam itu. Pria itu pun berjalan mendekati pintu dan mengetuknya lebih dulu. Tak lama, pintu terbuka. Terlihatlah Lita yang membukanya. Gadis itu sepertinya terkejut melihat kedatangan Zain. Bang Zain, tumben kesini, tanya Lita dengan senyuman yang merekah. Ibu ada, aku ada perlu sama ibu, terang Zain. Oh ibu, ada kok, ayo masuk bang, ajak kita. Zain mengikuti Lita dengan berjalan di belakangnya. Pria itu mengamati keadaan rumah Lita yang sudah lama tidak ia datangi.
Rumah gadis itu memang paling besar di antara rumah warga lainnya di daerah yang mereka tempati. Wajar saja, keluarga Lita memiliki banyak kontrakan dan kosan yang selalu penuh. Tak heran, jika rumah milik gadis itu sangat besar baginya. Zain, tumben main ke sini. Ada apa? Seru Bu Devi yang membuyarkan lamunan Zain. Oh ini, mau bayar uang kontrakan yang nunggak. Zain menyerahkan amplop berisikan uang yang ia ambil tadi pada Bu Devi. Lita yang melihatnya juga terkejut. Tidak usah, daripada kamu pinjol mending uangnya disimpan saja. Serius, ibu gak masalah, tolak Bu Devi. Zain mengerjapkan matanya, dia menatap amplop yang ada di tangannya. Sejak kapan dirinya bermain pinjol, bahkan berhutang saja dia tidak berani, apalagi bermain pinjol. Bu maaf, tapi ini uang simpanan Zain. Tadinya mau buat berobat nenek, tapi sayangnya terlambat. Jadi, uang ini buat bayar uang kontrakan yang nunggak saja. Terang Zain yang mana membuat Lita dan Bu Devi akhirnya mengerti. Aduh, maaf ya, ibu pikir kamu pinjam begitu, ibu takut. Ya sudah, ini uangnya ibu terima ya. Ujar Bu Devi seraya mengambil uang yang Zain berikan padanya. Sekalian, Zain mau izin keluar dari kontrakan. Perkataan Zain membuat Lita dan ibunya terkejut. Kamu mau pindah kemana? Tanya Bu Devi dengan tatapan khawatir. Zain hanya tersenyum, ia tak bisa memberitahukan kemana kepergiannya. Sementara Lita, ia menatap sedih ke arah pria di hadapannya. Sejak kecil, mereka terus bersama sampai sekarang. Tentunya, ada rasa kehilangan. Apalagi, Lita menaruh hati pada pria tampan itu. Zain ada kerjaan lain, sudah dapat tempat tinggal juga. Maaf ya Bu, Lita. Selama ini Zain dan nenek sudah banyak merepotkan kalian. Zain menatap ke arah Lita dan Bu dengan tatapan sendu. Enggak kok, kamu enggak merepotkan. Ya sudah kalau memang itu keputusanmu, tapi sesekali mainlah ke sini. Tengok Lita, dia gak lihat kamu sehari aja sudah galau seharian. Apalagi nggak tiap. Ibu Lita menjadi salah tingkah dengan candaan sang ibu. Zain hanya tersenyum tipis, dia tak terlalu menanggapi serius apa yang Bu Devi katakan. Menurutnya, itu hanya sebuah candaan. Apalagi, Zain menganggap Lita tak lebih hanya sebatas teman. Menyukainya saja tidak pernah, bahkan Zain tidak mengerti apa itu definisi cinta. Ia terlalu sibuk merawat sang nenek, hingga tak memiliki pikiran untuk menyukai dan mencintai seorang wanita. Ponsel Zain berdering, ia lalu mengusap ponselnya dan menempelkannya di telinganya. Halo, iya aku akan segera ke sana, serunya. Maaf, aku harus berangkat sekarang. Sekali lagi, terima kasih atas kebaikan kalian. Aku tak akan melupakannya, ujarnya sebelum beranjak pergi meninggalkan Lita yang menatapnya dengan tatapan sendu. Bu Devi menghela nafas pelan, ia menatap ke arah putrinya yang terlihat sedih. Lalu, ia merangkul bahu gadis itu dan mengelusnya dengan lembut. Tak apa, kalau Zain memang jodohmu pasti akan kembali. Kalau bukan, kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik. Tapi, ibu belum pernah bertemu dengan pria sebaik dia, ujar Bu Devi yang membuat Lita kembali merasa sedih.
Zain menghampiri mobil milik Sea yang terparkir di depan gang. Sea yang melihat kedatangan Zain langsung saja membuka bagasi mobilnya dan meminta Zain untuk memasukkan tas dan barang bawaannya ke dalam bagasi. Melihat banyaknya kardus yang Zain bawa, tentunya Sea bertanya-tanya. Zain menjelaskan, jika isi kardus itu juga adalah barang penting milik dia dan neneknya. Ya sudah, tidak masalah. Ayo, sedari tadi Mama terus menelponku untuk membawamu ke hadapannya. Zain terkejut, ia menatap Sea dengan kata membulat sempurna. Mama kamu tahu kita udah. Sea mengangguk, sang mama justru merajuk padanya. Tidak mungkin juga dia mengatakan pada Zain tentang ekspresi Daisy saat tahu jika putrinya telah menikah dengan seorang pria yang baru ditemui satu kali. Jangan takut, mamaku tidak galak, hanya sedikit cerewet. Ayo, keburu siang. Sea lalu masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Zain yang langsung bergerak menyusulnya. Sea turun dari mobilnya. Dia meminta 2 orang bodyguard membantunya membawa barang Zain. Ia tak membiarkan Zain membawa barangnya sendiri. Sedangkan suami kecilnya itu justru merasa tak enak dan terus menarik tasnya yang dibawa oleh 2 orang bodyguard milik istrinya. Gak berat kok pak, biar saya aja, ujar Zain dengan panik. Enggak masalah tuan, biar kami bawakan saja. Bodyguard itu tetap kekeh mempertahankan tas milik Zain. Melihat keduanya saling tarik-menarik, Sea berdecak kesal. Dia menarik belakang hoodie yang Zain kenakan agar bisa menjauh dari bodyguard itu. Zain tak berontak, ia menurut dibawa oleh Sea masuk ke dalam rumah besar dan mewah itu. Mana suamimu? Daisy datang dan langsung menghampiri putrinya yang baru saja masuk. Sea menoleh ke belakang, ia menatap Zain yang berdiri di belakangnya. Dengan entengnya, Daisy menggeser tubuh putrinya agar ia bisa melihat suami putrinya itu. Melihat Zain yang tertunduk, refleks Daisy menepuk lengannya dengan kuat. Hal itu tentu membuat Zain langsung menatap ke arah Daisy dengan tatapan terkejut. Ini, mata Daisy membulat sempurna. Ia menunjuk Zain seraya menatap ke arah Sea. Kamu dapat berondong di mana, hah? Kok tahu? Kaget Sea. Kerja apa kamu? Daisy tengah menginterogasi menantunya itu. Ia duduk di sofa single seraya bersedekap dada dan menatap Zain dengan tatapan penuh selidiki. Zain yang duduk di sebelah Sea pun merasa takut. Ia meremas jari jemarinya dengan kepala tertunduk. Sebelumnya jadi waiters tante, cuman sekarang pengangguran, jawabnya dengan jujur. Sea menepuk keningnya, pantas saja Zain cocok dengan Kai. Kedua pria itu selalu berkata tentang fakta yang ada. Bisa saja Zain berbohong agar ia diterima baik oleh Daisy. Namun, pria itu malah mengatakan kebenarannya. Dia telah resign dari kerjaan sebelumnya. Pengangguran ya? Mau dikasih makan apa putri saya kalau kamu pengangguran? Batu, kan nggak mungkin, sinis Daisy. Ya itu tante tahu. Kenapa nanya? Sahut Zain yang mana membuat Sea membulatkan matanya. Zain, bisik Sea seraya mencubit gemas perut pria itu. Au, orang bener juga, Zain meringis sakit saat Sea mencubit perutnya.
Daisy mengelus dadanya, dia berusaha untuk mengontrol emosinya. Entah bagaimana putrinya bisa menikah dengan pria yang umurnya jauh lebih muda. Apalagi, Zain tak bekerja. Sudah bagus ia menawarkan seorang pewaris pada putrinya itu. Tapi lihat, wanita itu malah memilih berondong sederhana. Sea, kamu pungut dia di mana? Tanya Daisy pada putrinya. Mama, kok pungut sih? Desis Sea dengan tatapan tak enak pada Zain. Mama jodohin kamu sama pewaris kaya raya, tapi kamunya malah mau sama berondong pengangguran. Dia bisa kasih apa ke kamu? Cinta, mana kenyang, ujar Daisy dengan tatapan serius. Saya memang bukan orang kaya tante, saya juga bukan seorang pewaris kaya raya seperti yang tante inginkan. Tapi saya pastikan satu, saya tidak akan pernah mengecewakan putri tante. Perkataan Zain membuat Daisy dan Sea memandangnya dengan tatapan terkejut. Pengangguran, bukan berarti saya lepas tanggung jawab. Setelah ini, saya pasti akan kembali bekerja. Saya tidak lupa tanggung jawab saya sebagai suami. Mungkin, gaji saya kecil. Tapi, saya akan memberikan seluruh gaji saya pada Sea. Tapi, sisain 50.000 buat bayar angkot. Tatapan haru Sea luntur. Wanita itu menatap datar ke arah Zain yang tersenyum tanpa salah. Tanpa disangka, Daisy justru tertawa. Hal itu tentu membuat Sea dan Zain saling pandang. Tawa Daisy sangat keras, bahkan tawanya mengundang Kai yang sejak tadi bermain di kamarnya. Bocah menggemaskan itu memeluk mainan dino miliknya seraya menatap sang oma dengan tatapan melongo. Oma keculupan ya, Momi? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Zain, walaupun kamu kere, tapi saya terima kamu jadi mantu, ujar Daisy seraya menghentikan tawanya. Zain terdiam sejenak, dia bingung harus mengekspresikan perasaannya seperti apa, sementara Sea, dia hanya menghela nafas lega. Setidaknya, sang mama menerima Zain sebagai menantunya dan tidak berlaku tidak baik padanya. Terima kasih tante, saya tidak akan mengecewakan tante, ucap Zain dengan senyuman tipis. Tante, Sea, apa kamu tidak mengajarkannya memanggilku mama? Tanya Daisy seraya menatap putrinya. Sea menepuk keras paha Zain, yang mana membuat pria itu refleks memekik keras. Ma, dengar, dia sudah memanggil mama, ujar Sea dengan senyuman terpaksa. Daisy tersenyum lebar. Oh ya, orang tuamu tinggal di mana? Pertanyaan Daisy membuat raut wajah Zain berubah. Sea menatap lekat ekspresi Zain yang berubah datar dalam waktu sekejap. Sea tidak tahu, apakah sebenarnya suami kecilnya itu tahu di mana orang tuanya atau tidak. Karena, Zain belum membicarakan perihal orang tuanya padanya. Sudah nggak ada ma, jawab Zain dan mencoba untuk tersenyum kembali. Oh begitu, maaf. Oh ya, apa kamu sudah makan? Ayo, kita makan siang bersama. Tahu kamu datang mama masakin gulai ayam. Masakan mama enak loh, kamu harus cobain. Daisy beranjak dari duduknya. Ia menggeser putrinya dan menarik tangan Zain dan membawanya pergi ke ruang makan. Momi, itu cuaminya diambil oma. Celetuk Kai menatap kepergian sang oma. Sea memijat keningnya, wanita itu memejamkan matanya sejenak. Ia pikir,
Daisy akan bersikap ketus pada Zain. Tapi lihat sekarang, dalam hitungan kurang dari 1 jam wanita parubaya itu telah menerima Zain. Bahkan, terlihat sangat akrab seakan keduanya adalah sahabat lama. Kai, tugasmu tinggal satu. Cari suami baru untuk omamu. Ujar Sea sebelum beranjak pergi meninggalkan Kai yang berpikir keras. Di mana lagi ya kalinya, gumam bocah menggemaskan itu dengan alisnya yang menukik tajam. Selesai makan siang, Sea membawa Zain untuk istirahat di kamar. Zain pikir, Sea akan membawanya ke kamar tamu. Di luar dugaan, wanita itu justru membawa Zain ke kamarnya. Bagaimana tidak kaget, dengan entengnya Sea membawa seorang pria yang baru ia kenal masuk ke dalam kamarnya. Yah, walaupun mereka suami istri. Sea, mungkin aku bisa tidur di kamar tamu aja. Cicit Zain yang mana membuat Sea menghentikan langkahnya. Lalu, wanita itu berbalik menatap pria di hadapannya dengan alisnya yang terangkat satu. Kamu mau mama ngomel ancam Sea. Sebenarnya, tidak begitu. Daisy tak akan mengomeli Zain hanya perkara soal kamar. Tapi, Sea memakai nama sang mama agar Zain takut. Kasurnya hanya satu. Apa kita akan tidur satu kasur? Ya, aku tahu kita suami istri. Tapi, apa kamu tidak canggung? Aku sangat canggung. Zain menundukkan kepalanya. Pipinya terlihat bersemu merah. Mendengar itu, satu sudut bibir Sea terangkat. Ia berjalan mendekati Zain dengan ekspresi yang sulit ditebak. Melihat itu, Zain merasa takut. Perlahan ia memundurkan langkahnya, tetapi Sea justru semakin melangkah maju mendekatinya. Baiklah, aku akan tidur di sini. Aku akan tidur bersamamu di atas kasur yang sama. Yah, itu yang kamu mau kan? Sea mendekatkan wajahnya pada Zain, membuat pria itu refleks memundurkan wajahnya. Bahkan, jika aku memintamu untuk melepas semua pakaianmu, kamu harus melakukannya, suami kecil, bisik Sea seraya mengelus wajah Zain dengan jari telunjuknya. Zain meneguk kasar ludahnya, jujur saja tubuhnya terasa lemas saat ini. Sea benar memainkan perasaannya. Wajah Zain sudah tak terkondisikan, pipi sampai ke telinganya terlihat merah. Apalagi, ia memiliki kulit yang putih. Tentunya, Sea dapat melihat kemerahan itu dengan jelas. Sepertinya, kau sedang sakit. Jantungmu berdetak tidak normal. Gumam Sea dan mendekatkan telinganya ke arah dada Zain. Bisa kamu menjauh? Jantungku bisa melompat keluar jika kamu terus seperti ini, Sea, cicit Zain. Bukannya menyingkir, Sea malah semakin jahil. Dia meletakkan tangannya di atas dada Zain dan mengelusnya dengan lembut. Kalau begitu, suruh jantungmu lompat saja. Aku akan. Momi, keduanya terkejut melihat Asriel berdiri di ambang pintu dan memanggil sang Momi. Raut wajah sepasang suami istri terlihat pucat pasi, seakan keduanya baru saja dipergoki berbuat hal aneh. Sea menggandeng tangan putra sulungnya dan mengantarnya ke kamar anak itu. Sesampainya di kamar, Sea langsung menutup pintu kamarnya dan membawa putranya itu mendekat ke arah ranjang. Ia lalu mendudukkan dirinya di tepi ranjang dan menatap anak laki. Laki tampak di hadapannya dengan tatapan lembut.
Asriel, Momi ingin menjelaskan sesuatu padamu. Om tadi, namanya Om Zain. Momi dan Om Zain sudah menikah. Jadi, Om Zain jadi Dedi Asriel. Hak Asriel ingin memanggil Om atau Dedi padanya. Tapi, Momi berharap Asriel dapat menerima Om Zain dengan baik. Sea mencoba menjelaskan tentang Zain pada putra sulungnya itu. Asriel hanya diam. Dia memandang sang Momi dengan tatapan lekat. Apa Momi mencintainya? Permintaan Asriel membuat Sea terdiam. Tentu saja, makanya Momi dan Om Zain menikah. Kai juga senang mendapat Dedi baru. Kalau Asriel bagaimana? Jawab Sea seraya tersenyum tipis. Dia tak mengatakan jika dirinya dan Zain menikah karena saling menguntungkan, bukan karena cinta. Asriel menghela nafas pelan. Dia menatap tangannya yang masih dalam genggaman sang Momi. Boleh Asriel mengatakan sesuatu? Boleh, tentu saja, sahut Sea dengan mengelus punggung tangan putranya itu. Asriel tidak suka Momi menikah lagi, ujarnya seraya menatap lekat ke arah mata sang Momi. Sea tentu saja terkejut, ia tak pernah mengira putranya akan mengatakan itu. Sebab, selama ini Asriel adalah anak yang pendiam. Bahkan, ia jarang sekali keluar kamar jika bukan karena sekolah dan makan. Bermain pun jarang, anak itu selalu bersama tumpukan bukunya. Kenapa? Tanya Sea dengan tatapan sendu. Suami Momi pasti membenciku, dia hanya mencintai Momi. Dia menikah karena Momi, dia pasti tidak akan menerima anak Momi. Perkataan Asriel sungguh di luar perkiraannya. Asriel, jangan pukul rata semua sifat orang. Itu enggak baik sayang, peringat Sea dengan tatapan sendu. Asriel menarik tangannya dari genggaman Sea, ia lalu beranjak menaiki kasurnya dan masuk ke dalam selimut. Anak itu memunggungi sang Momi yang menatapnya dengan tatapan sedih. Ia memejamkan matanya, dan seakan tak peduli dengan keberadaan wanita cantik yang telah melahirkannya itu di kamarnya. Berbeda dengan Zain, saat ini pria itu tengah menatap kloset duduk yang ada di dalam kamar mandi milik Sea. Ia ingin buang air kecil, tetapi dirinya bingung dengan keadaan kloset duduk itu. Dia bukan pertama kalinya melihat kloset duduk, tapi kloset duduk milik Sea belum pernah ia lihat sebelumnya. Biasanya nih kloset kebuka deh, ini gimana cara bukanya, gumam Zain. Zain ingin membukanya, tetapi dia takut kloset itu akan rusak karenanya. Tak lama, ia mendengar suara pintu yang terbuka. Pastilah, Sea telah kembali. Bergegas, ia keluar kamar mandi dan menghampiri istrinya itu. Namun sayangnya, yang masuk bukanlah Sea, melainkan Kai yang datang dengan membawa mobilan miliknya. Kai, Dedi ingin buang air. Bisa kamu bantu Dedi buka klosetnya? Buka aja, apa cucahnya? Heran Kai. Kalau Dedi tahu gimana cara bukanya, ngapain Dedi tanya kamu bapau? Greget Zain. Kok Bika ndak Bika bukannya Cih? Begini loh, Kai melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Ia mengayunkan tangannya di atas tutup kloset. Hebatnya, kloset itu terbuka. Zain yang melihat cara membuka tutup kloset begitu canggihnya membuatnya melongo tak percaya. Wah, cuman lambaikan tangan aja, hebat banget, pekik Zain. Kalau ndak Bika cebokna nanti teliat panggil Momi aja.
Zain keluar dari kamar mandi. Dia melihat Sea yang sedang mengambil sesuatu di dalam lemari. Pria itu tak menggubrisnya. Dia justru berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Sea berbalik. Ia menatap Zain yang sedang bermain ponsel dengan tatapan serius. Tidurlah lebih dulu. Aku mau mandi sebentar, titah Sea. Zain mengangguk. Aku tunggu kamu saja, sahutnya. Ia kerasa tak enak menempati ranjang Sea sebelum pemilik ranjang itu menempatinya. Sea mengangguk singkat. Ia masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa pakaiannya. Zain masih bermain ponselnya. Ia berbalasan chat dengan Ricky. Kening pria itu mengerut dalam. Tatapannya terlihat serius. Saking asiknya berbalasan, ia tak tahu jika Sea sudah keluar dari kamar mandi seraya menggosok rambutnya yang basah dengan handuk. Ada apa? Kenapa kamu terlihat serius sekali? Tanya Sea saat mendapati raut wajah suami kecilnya itu yang terlihat sangat serius. Temanku, aku sedang mencari pekerjaan baru. Dia menawarkanku untuk menjadi penyanyi di sebuah acara pernikahan besok lusa. Apa boleh aku Zain terkejut saat ia mengangkat pandangannya dan melihat Sea yang memakai gaun tidurnya. Ada apa? Sea bingung. Ia menatap dirinya sendiri. Apa yang salah? Dia hanya memakai gaun tidur yang normal. Hanya sedikit terbuka di lengan dan batas gaun itu hanya setengah paha. Apa menurut Zain, gaunnya tidak normal? Enggak. Apa kamu tidak punya baju yang lebih tertutup? Tanya Zain seraya menatap wajah cantik istrinya itu. Aku terbiasa tidur dengan baju ini. Apa kamu lebih suka aku memakai daster seperti kemarin? Aku tidak memilikinya. Kalau kamu suka besok aku akan membe. Tidak, tidak perlu. Zain memejamkan matanya sejenak. Dia mencoba mengatur nafasnya. Sea tak mengerti. Dia beranjak duduk di meja riasnya dan mengambil pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. Zain hanya bisa mengelus dada sabar. Ia tidak tahu mengapa tubuhnya terasa aneh saat ini. Dia melihat raut wajah Zain dari pantulan cermin. Satu sudut bibir wanita itu terangkat. Dia benar masih sangat polos, batin Sea. Kalau begitu, aku tidur duluan. Zain langsung naik ke atas ranjang dan membelakangi Sea. Ia tak peduli lagi dengan perasaan tak enak. Zain, ada yang mau aku bicarakan. Pinta Sea menatap punggung Zain dari pantulan cermin. Bicara apa? Tanya Zain tanpa mengalihkan perhatiannya. Lihat dulu sini, Sea berbalik. Dia meminta Zain untuk berbalik ke arahnya. Zain meneguk kasar ludahnya. Dia menoleh sedikit ke belakang. Tubuh Sea yang berbalut gaun tidur tentu saja membuat Zain merasa aneh. Melihat respon Zain, Sea langsung mengambil kardigan panjang gaunnya dan memakainya. Aku sudah memakai kardigan, kau bisa berbalik, titah Sea. Zain menoleh. Benar saja Sea sudah memakai kardigan panjangnya sehingga Zain bisa nyaman menatapnya. Pria itu pun mendudukkan tubuhnya. Dia mengambil guling dan menaruhnya di pangkuannya. Matanya menatap Sea yang duduk di kursi meja rias dengan tatapan serius. Kamu sudah bertemu dengan putraku selain Kai, namanya Asriel. Kamu bisa memanggilnya dengan nama Riel.
Tapi aku lebih sering memanggilnya dengan nama Asriel. Aku harap kamu dapat menyayanginya dan tidak pernah berbuat kasar padanya. Sea menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Aku cerai dengan mantan suamiku 3 tahun yang lalu, dan kami saling membawa satu anak. Aku membawa Kai, karena memang saat itu dia masih bayi dan membutuhkan ASIku. Sedangkan Asriel, berdasarkan keputusan pengadilan, hak asuhnya jatuh ke tangan mantan suamiku. Baru 6 bulan ini, aku mendapatkan hak asuh Asriel kembali. Setelah tahu jika dia mendapatkan sikap buruk dari ibu tirinya. Sea masuk ke kamarnya, ia tak sengaja melihat Zain yang tengah memakai kaosnya. Melihat kedatangan Sea, refleks Zain berjongkok. Wajahnya tampak memerah. Bahkan ia langsung berjalan kecil seraya berjongkok dan bersembunyi di sisi ranjang. Masuk ketuk pintu dulu, oh, seru Zain. Sea berdecak sebal. Ayolah, kamu bukan seorang gadis yang dipaksa nikah oleh pria tua. Jangan terlalu lebay, lagian apa bagusnya tubuhmu perut datar, lengan kurus tidak berotot. Aku tertarik dengan pria yang berotot, ujarnya dengan santai seraya berjalan menuju lemari. Zain berdiri, dia baru menyadarinya. Maklum saja, dia tak pernah membuka baju di hadapan seorang wanita. Dia merasa malu ketika dia melihat perutnya yang memang tak memiliki otot. Bahkan, perutnya sedikit membuncit karena sarapan pagi tadi. Bersiaplah, aku akan mengajakmu keluar, titah Sea. Memangnya kamu gak ke kantor? Tanya Zain seraya menyelesaikan memakai kaosnya. Apa kamu lupa ini hari apa? Desis Sea dan melirik ke arah suami kecilnya itu. Zain dengan cepat meraih ponselnya, ia menatap tanggal yang tertera dalam layar utama. Seketika, ia membulatkan matanya. Dirinya teringat dengan janjinya bersama dengan Ricky. Melihat Zain yang terlihat kaget, refleks Sea mendekatinya. Ada apa? Malam ini aku ada pekerjaan, jawab Zain seraya memberi pesan pada Ricky. Pekerjaan, kamu tidak bekerja sebagai pria malam kan? Tanya Sea dengan tatapan meringis. Zain mengangkat pandangannya, dia menatap ke arah Sea dengan tatapan bingung. Pria malam, maksudnya, Hais, lupakan. Nanti malam aku ada job nyanyi. Apa boleh aku izin keluar malam ini? Sea menghela nafas lega. Dirinya pikir Zain adalah pria malam sebab pria itu bekerja malam. Jika job menyanyi saja, tak ada alasan Sea untuk menghentikannya. Boleh, aku akan menemanimu. Tidak usah, aku akan bersama temanku, tolak Zain dengan cepat. Sea menatap Zain dengan tatapan penuh selidik. Dia sedikit curiga dengan pria itu. Apa mungkin, Zain tengah merencanakan sesuatu di belakangnya? Kenapa pria itu sangat enggan dirinya menemani? Temanmu perempuan, selidik Sea. Bukan, dia laki. Teman perempuanku hanya Lita. Kamu sudah pernah melihatnya kan? Dia gadis yang... Tidak usah dijelaskan. Apa kamu tidak takut membicarakan soal gadis lain di depan istrimu sendiri, Zain menggaruk tengkuknya yang tak gatal, sedari tadi Sea terus menyudutkannya.
Maaf, bukan maksudku. Cepatlah bersiap. Anak sudah menunggu. Lagi Sea menyela ucapan Zain. Lalu wanita itu beranjak pergi meninggalkan suami kecilnya yang melongo melihat kepergiannya. Apa wanita memang sangat sulit ditebak, tapi nenek perasaan enggak deh, gumam Zain. Sea mengajak suami beserta kedua putranya ke mall, karena hari ini adalah hari libur. Jadi Sea menggunakan waktunya untuk bermain bersama keluarganya. Zain berjalan seraya menggendong Kai. Entah mengapa anak itu sangat manja tak mau berjalan dengan alasan lelah. Sementara Sea, ia menggandeng tangan putra sulungnya. Kita ke tempat bermain dulu, ajak Sea. Zain mengikuti kemana Sea pergi, sampai langkahnya terhenti di sebuah playground yang ada di mall itu. Zain langsung menurunkan Kai yang memberontak ingin turun. Anak itu dengan semangat masuk ke dalam playground. Masuklah, kata Sea pada putra sulungnya itu. Sama Momi, lirihnya. Sea mengangguk, ia akan menemani putranya di dalam. Namun, tiba ponselnya berdering. Asistennya menelpon, dan yang pasti itu urusan yang sangat penting. Sea langsung melepas tangan Asriel, lalu ia menatap ke arah Zain yang berdiri di belakangnya. Zain, tolong temani anak dulu. Aku harus menjawab telepon dari asistenku dulu, pamit Sea. Zain mengangguk, dia membiarkan Sea menjauh untuk menghubungi asistennya. Tatapannya pun beralih menatap Asriel yang tengah menundukkan kepalanya. Seakan, anak itu takut padanya. Teringat akan cerita Sea tentang Asriel, membuat Zain mencoba untuk tak membuat anak itu takut. Ayo sama Om, kita susul Kai, ajak Zain. Namun, saat Zain akan meraih tangan Asriel, tiba anak itu menepisnya. Ia menatap ke arah Sea yang sedang fokus mengobrol. Mau tunggu Momi, cicitnya. Momi pasti lama, ayo. Nanti keburu waktunya habis, sayang kan? Terpaksa, Asriel menurut. Anak itu berjalan di depan Zain, sementara pria itu mengikutinya dari belakang. Seperti anak seumurannya, Asriel masih tertarik bermain di playground. Dia hanya bermain bola dan bermain perosotan. Zain dan Kai saling melempar bola, berbeda dengan Asriel yang justru hanya main sendiri. Ambil yang bilu oh, jangan yang pilang. Sudah cepelti janda pilang belambut melah, perkataan Kai mengundang tawa Zain. Ia jadi mengingat saat pertama kali anak itu menawarkan sang Momi padanya. Ada aja kamu Kai. Ya sudah ini, Zain melemparkan bola berwarna biru pada Kai. Kai tersenyum, ia bermain kembali dengan bolanya. Zain mencari keberadaan Asriel yang entah kemana. Namun, pandangannya justru jatuh pada Asriel yang berdiri di depan perosotan. Sementara di atas, seorang anak akan menaiki perosotan itu. Zain panik, ia segera berdiri. Asriel, seru Zain. Dirinya bertambah panik karena jarak antara ia dan Asriel yang lumayan jauh. Asriel menoleh, dia belum menyadari apa yang terjadi. Sementara anak yang di atas tadi sudah merosot dan mengarah ke arah Asriel.
Dengan cepat, Zain langsung beranjak berdiri dan meraih Asriel dalam gendongannya. Sayangnya, tubuh Zain tak seimbang hingga membuatnya terjatuh. Bro. Zain memegangi kepalanya yang terbentur tiang. Sementara Asriel, anak itu aman karena jatuh di atas tubuh Zain. Dedi, Kai berlari menghampiri sang Dedi yang terlihat kesakitan. Masnya gak apa-apa, pegawai playground itu bergegas menolong Zain. Sea telah selesai mengobrol dengan asistennya. Wanita itu berbalik masuk ke dalam playground. Namun, dia terkejut melihat Zain yang duduk di sebuah kursi dan tengah diobati. Kenapa ini? Tanya Sea dengan tatapan khawatir. Asriel langsung menundukkan kepalanya. Anak itu meremas kuat sisi celananya dengan perasaan yang gelisah. Zain mengamati perilaku Asriel saat ini. Kai akan menjelaskan semuanya. Tetapi Zain langsung menutup mulut anak itu dan menatap Sea dengan tersenyum lembut. Aku tak sengaja menginjak bola tadi, jadi jatuh. Berakhir, kepalaku kena tiang. Tapi, aku enggak apa Sea. Hanya berdarah sedikit, tak akan membuatku mati, jelas Zain. Coba sini aku lihat. Sea yang khawatir segera memeriksa kondisi kepala suami kecilnya itu. Sementara Zain, ia menatap ke arah Asriel yang menatapnya dengan tatapan terkejut. Jika Zain mengatakan yang sebenarnya, bisa saja sang momi memarahinya. Tapi, Dedi sambungnya itu justru menyembunyikan kebenarannya. Melihat Asriel yang menatapnya, membuat Zain tersenyum tipis dan mengisyaratkan agar Asriel tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Benda bikabel napas aku, iya lupa, maaf. Zain lupa jika dirinya masih menutup mulut Kai karena terfokus pada sikap Asriel tadi. Hampir aja momi kali anak balu Hicks. Sea mengajak Zain mampir ke toko pakaian pria. Ia berniat membelikan suami kecilnya itu pakaian. Sebab, yang saya lihat Zain selalu memakai pakaiannya seadanya. Dia adalah orang yang sangat perfeksionis dalam hal berpakaian. Tentu saja, matanya tak nyaman memandang Zain yang hanya memakai pakaian seadanya saja. Bajuku masih banyak, tidak perlu beli lagi, ujar Zain saat Sea memilihkan pakaian untuknya. Yang meminta persetujuanmu siapa lirikan tajam Sea membuat Zain tak lagi membuka suara. Ini, cobalah di ruang ganti, titah Sea seraya memberikan satu setel pakaian pada pria itu. Zain menerimanya, ia langsung membawanya ke ruang ganti untuk mencobanya. Sementara Sea kembali memilih pakaian yang lain. Wanita cantik itu mendapatkan beberapa stil yang sepertinya cocok dipakaian oleh Zain. Tapi tetap, Sea akan memilihkan pakaian yang sesuai untuk Zain. Momi, lapal loh, rengek Kai menghampiri mominya itu. Kai baru aja makan loh, udah berhenti makannya. Ingat dokter minggu lalu bilang apa? Kai harus diet, berat badannya naik terus. Nanti jadi gentong, susah jalannya, tegur Sea. Kai mengerucutkan bibirnya sebal. Kan minggu kemarin, hari ini dokter Nanda ada bilang apa lu, rengeknya. Sea menghela nafas pelan, padahal ia sudah membawa anaknya untuk makan siang. Belum ada setengah jam,
Kai merengek karena perutnya lapar lagi. Sea membatasi Kai makan, karena khawatir tubuh putranya itu terlalu gemuk. Apalagi, anak itu senang dengan makanan yang manis. Sea, bagaimana? Sea mengalihkan pandangannya ke arah Zain yang sudah keluar dari ruang ganti. Sea mematung sejenak saat melihat penampilan Zain saat ini. Kemeja biru dipadukan dengan celana coklat susu membuat aura ketampanan pria itu keluar. Belum lagi, Zain menaikkan lengan kemejanya hingga siku. Kenapa? Jelek, ganti yang lain saja ya, tanya Zain karena Sea yang hanya diam saja. Enggak usah, ganti lagi, aku mau membayarnya di kasir, pinta Sea. Ini, biar aku yang bayar saja. Tadi makan kamu sudah membayarnya, masa istri terus yang bayar? Aku juga punya uang, jadi biar aku yang bayar. Sea melirik malas ke arah pria di sebelahnya itu. Bayarlah, totalnya sekitar 70 juta. Zain membulatkan matanya. Dia mengambil salah satu baju yang Sea pilihkan untuknya. Melihat harga yang tertera, membuat Zain lemas seketika. 76 juta satu baju, Sea, mending gak jadi beli saja. Lainnya, kita beli di pasar malam. Aku punya tempat langganan. Di sana kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, cemas Zain. Tak mungkin dia menyia-nyiakan uang puluhan juta hanya demi pakaian saja. Kalau begitu, biar aku yang bayar. Sea mengambil semua pakaian yang dirinya pilih tadi dan membawanya ke kasir. Zain hanya menatapnya dengan lemas. Dia bahkan bisa membuka stand pakaian di pasar malam dengan uang 70 juta itu. 70 juta, hanya demi pakaian beberapa potong saja. Astaga, dompetku menangis. Batin Zain dengan memasang raut wajahnya yang sedih. Dedi, Kai lapal loh. Aduh Kai yang mana membuat Zain menundukkan kepalanya dan menatap bocah menggemaskan itu. Otak Dedi juga kayaknya perlu makan Kai, ringisnya. Sore hari, Zain tengah bersiap. Sea membantu pria itu memilihkan pakaian yang cocok untuk ia pergi malam ini. Sebenarnya, Sea ingin ikut dan melihat penampilan Zain. Hanya saja, dia ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggal. Terpaksa, dia mengizinkan Zain pergi bersama Ricky. Kalau pekerjaanku selesai lebih cepat, aku akan menjemputmu. Nanti kamu kirim lokasinya padaku. Pinta Sea seraya membenarkan kerah kemeja hitam milik pria itu. Tidak perlu, Ricky bisa mengantarku pulang, tolak Zain. Ceka, kenapa kamu selalu menolak tawaranku? Apa susahnya bilang iya sih, omel Sea? Zain meneguk kasar ludahnya, dia tak merasa bersalah. Justru, dia tidak mau merepotkan Sea. Namun, wanita memang sulit ditebak bukan? Pria bermaksud baik tapi selalu disalahartikan. Bukan menolak, aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Karena, Zain tersentak kaget saat Sea menarik kerah kemejanya. Cup. Bersambung.